Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang jemaah haji tiba-tiba menjadi seekor ayam saat sedang tawaf. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Suasana pagi di desa begitu hening, hanya diselingi oleh suara burung-burung yang berkicau riang di dahan pepohonan. Kabut tipis masih menyelimuti sawah-sawah yang terbentang luas. Embusan angin membawa aroma tanah basah yang tersisa dari hujan semalam, menyelip masuk ke sela-sela rumah-rumah kayu yang berdiri sederhana di pinggir jalan desa. Di sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu jati tua, seorang pria parubaya berdiri di ambang pintu, memandang ke kejauhan dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Namanya Haris. Seorang petani yang sepanjang hidupnya hanya mengenal dua hal, tanah dan doa. Selama bertahun-tahun, ia menanam padi di sawahnya yang tak seberapa luas. Dari panen ke panen, ia menyisihkan uang sedikit demi sedikit, bukan untuk membeli barang mewah, bukan untuk memperbaiki rumahnya yang sudah mulai lapuk, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih berharga, perjalanan suci ke tanah suci Mekah. Hari ini, impian itu akhirnya menjadi kenyataan. Ia menghela napas panjang, mengangkat tiket perjalanan haji yang kini digenggamnya dengan erat. Lembar kertas itu terasa lebih berat daripada yang seharusnya, seolah menyimpan seluruh harapan dan perjuangannya selama ini. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena haru yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Di dalam rumah, istrinya, Siti, tengah sibuk merapikan barang-barang. Ia memastikan tak ada satupun yang tertinggal, meskipun Haris sudah berkali-kali mengatakan bahwa ia tak butuh banyak barang. "Pak, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Ini perjalanan jauh, harus kita persiapkan sebaik mungkin," kata Siti. Tangannya sibuk melipat pakaian ihram yang telah ia cuci dan setrika dengan penuh hati-hati. Haris tersenyum kecil, melangkah mendekat, lalu duduk di samping istrinya. "Aku sudah menyiapkan segalanya, Bu. Yang paling penting bukan pakaian atau bekal, tapi kesiapan hati kita." Siti berhenti sejenak, menatap wajah suaminya yang sudah mulai dipenuhi garis-garis usia. Ada keteguhan di sana, ada ketulusan, dan ada kebanggaan yang tak ia sembunyikan. "Allah telah memberi kita kesempatan ini," lanjut Haris, suaranya bergetar. "Aku akan berdoa untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk desa kita." Siti tersenyum, meskipun air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. "Doakan juga agar kita semua selalu dalam lindungannya, Pak." Haris mengangguk pelan. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang semua orang yang telah berperan dalam hidupnya. Di luar, suara-suara mulai ramai. Para tetangga sudah berkumpul, berdiri di depan rumah untuk mengantarnya pergi. Beberapa dari mereka membawa buah tangan kecil sebagai bentuk doa dan harapan. Haris melangkah keluar, dan seketika suasana menjadi lebih emosional. Tangannya dijabat satu persatu. Ucapan selamat dan doa-doa terus mengalir dari mulut orang-orang yang telah mengenalnya sejak kecil. "Pak Haris, semoga perjalanannya lancar. Jangan lupa doakan kami di sana ya, Pak. Titip doa untuk keluarga kami juga." Haris tersenyum dan mengangguk kepada setiap orang yang mengucapkan selamat jalan. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa menundukkan kepala, menyimpan semua doa-doa itu di dalam hatinya. Di tengah kerumunan, seorang pria tua menghampirinya. Namanya Pak Karim, tetua desa yang telah dianggap sebagai orang bijak oleh semua warga. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya masih tajam dan penuh wibawa. "Haris," katanya dengan suara berat, "perjalananmu ini bukan hanya untuk dirimu sendiri. Ini adalah perjalanan untuk semua orang yang mencintaimu." Haris mengangguk dalam diam. Ia tahu bahwa Pak Karim tak berbicara sembarangan. "Jangan sia-siakan kesempatan ini," lanjut Pak Karim. "Di sana,
Kau akan melihat kebesaran Allah dengan matamu sendiri. Kau akan merasakan sesuatu yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Haris sedikit merinding, tapi ia tak bisa menjelaskan apa itu. Sebuah mobil akhirnya berhenti di depan rumah, siap mengantarnya ke bandara. Haris menoleh ke belakang, menatap rumah kayunya sekali lagi. Ada perasaan aneh yang menyelimutinya, seolah-olah ia sedang mengucapkan selamat tinggal untuk waktu yang lebih lama daripada yang ia duga. Ia naik ke dalam mobil, melambaikan tangan untuk terakhir kalinya. Para tetangga masih berdiri di tempat mereka, melambaikan tangan dengan wajah penuh harapan dan doa. Mobil mulai melaju, meninggalkan desa yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama ini. Di dalam, Haris duduk diam, tangannya masih menggenggam tiket haji yang terasa semakin berat. Perjalanan menuju Tanah Suci telah dimulai. Di dalam mobil yang membawanya ke bandara, Haris duduk dengan tenang, tetapi pikirannya berkecamuk. Ia menatap tiket di tangannya, seolah masih sulit percaya bahwa ini semua nyata. Sepanjang hidupnya, ia hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya menginjakan kaki di Tanah Suci. Ia sering mendengar cerita dari orang-orang yang sudah berangkat haji sebelumnya, betapa luar biasanya suasana di sana, betapa besarnya kebesaran Allah yang bisa dirasakan di setiap sudut kota Mekah. Haris menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang terus berpacu. Di sampingnya, seorang tetangga yang ikut dalam rombongan haji duduk dengan wajah sumringah. "Pak Haris, bagaimana perasaannya?" tanya pria itu sambil tersenyum. "Seperti mimpi," jawab Haris jujur. "Aku merasa seolah baru kemarin aku mulai menabung, dan sekarang aku benar-benar dalam perjalanan ini." Pria itu tertawa kecil. "Begitulah Allah, Pak. Kadang kita merasa sesuatu begitu jauh, tetapi jika Dia menghendaki, segalanya bisa terjadi dalam sekejap." Haris mengangguk. Ia memahami bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di bandara. Keramaian langsung menyambut mereka. Ribuan calon jemaah haji dari berbagai daerah sudah memenuhi terminal keberangkatan. Wajah-wajah penuh harap dan doa terlihat di mana-mana. Beberapa dari mereka berpelukan dengan keluarga, sebagian lain meneteskan air mata haru saat berpamitan. Haris menatap sekeliling, merasakan getaran spiritual yang begitu kuat. Ini bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Rombongan Haris segera bergerak menuju area check-in. Suara pengumuman terdengar di seluruh penjuru bandara, memanggil para jemaah untuk bersiap naik ke pesawat. Haris mengikuti arahan petugas, menyerahkan paspor dan tiketnya. Semuanya berjalan lancar. Tak lama kemudian, mereka dipersilakan untuk naik ke pesawat. Hati Haris kembali berdebar. Ia belum pernah naik pesawat sebelumnya. Selama ini, ia hanya bepergian menggunakan kendaraan darat, itu pun hanya dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Saat pesawat mulai bergerak di landasan, Haris menggenggam erat lengan kursinya. Perasaan aneh menyelimutinya saat roda pesawat mulai meninggalkan tanah. Tubuhnya sedikit terdorong ke belakang ketika pesawat lepas landas. Ia memejamkan mata, melantunkan doa dalam hati. Di sebelahnya, seorang pria parubaya yang sudah lebih berpengalaman tersenyum melihat kekhawatirannya. "Tenang saja, Pak Haris," katanya. "Begitu pesawat mencapai ketinggian stabil, rasanya akan lebih nyaman." Haris membuka matanya perlahan. Ia mencoba mengatur napasnya. Benar saja, beberapa menit kemudian, pesawat mulai terasa lebih stabil. Jendela di sampingnya menampilkan pemandangan langit yang luas, dengan awan putih yang mengambang seperti kapas raksasa. Selama penerbangan, suasana di dalam kabin begitu hening. Banyak jemaah yang menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran, berzikir, atau hanya duduk dalam keheningan, merenungi perjalanan suci yang akan mereka jalani. Haris pun ikut larut dalam pikirannya sendiri. Ia teringat kembali setiap doa yang ia panjatkan selama bertahun-tahun. Ia teringat bagaimana setiap butir keringat yang jatuh ke tanah saat ia bekerja di sawah selalu diiringi dengan harapan agar suatu hari ia bisa beribadah di hadapan Ka'bah. Setelah berjam-jam di udara,
akhirnya pesawat mulai menurunkan ketinggian. Pengumuman dari awak kabin menginformasikan bahwa mereka akan segera mendarat di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. Jantung Haris kembali berdegup kencang. Ini dia, pikirnya. Aku benar-benar akan menginjakan kaki di tanah suci. Saat pesawat menyentuh landasan, Haris merasakan guncangan ringan. Beberapa penumpang di sekitarnya mengucapkan doa syukur. Mereka telah tiba dengan selamat. Begitu keluar dari pesawat, udara panas langsung menyambut wajahnya. Berbeda jauh dengan angin sejuk di desanya, udara di sini terasa lebih kering dan hangat. Tapi Haris tidak peduli. Ia menghirup udara itu dalam-dalam, membiarkan perasaan syukur memenuhi hatinya. Jemaah mulai bergerak menuju imigrasi. Antrian panjang terlihat, tetapi semuanya berjalan tertib. Haris mengikuti aliran rombongan, menjalani pemeriksaan dokumen, lalu akhirnya keluar ke area kedatangan. Di luar, bus-bus besar sudah berjajar rapi, siap membawa para jemaah ke Mekah. Petugas berseragam putih membantu mengarahkan para jemaah ke kendaraan mereka masing-masing. Saat naik ke dalam bus, Haris memilih duduk di dekat jendela. Dari sana, ia bisa melihat pemandangan kota Jeddah yang mulai berlalu saat bus bergerak meninggalkan bandara. Perjalanan menuju Mekah dimulai. Jalan raya terbentang luas di hadapan mereka. Pemandangan gurun pasir yang luas menghampar di kedua sisi jalan. Langit biru cerah membentang tanpa awan. Sesekali, Haris melihat unta berjalan di kejauhan, dikendalikan oleh para penggembala dengan pakaian tradisional Arab. Di dalam bus, suasana begitu khusyuk. Beberapa jemaah melantunkan talbiyah dengan suara lirih, menyerukan, "Labbaik Allahumma labbaik," dengan penuh penghayatan. Mata Haris mulai terasa berat. Rasa lelah setelah perjalanan panjang akhirnya mulai merayapi tubuhnya. Ia mencoba tetap terjaga, ingin menikmati setiap detik perjalanan ini, tetapi akhirnya ia terlelap dalam doa dan rasa syukur. Tak lama kemudian, suara bisikan pelan membangunkannya. "Pak Haris, kita hampir sampai." Haris membuka matanya, dan saat ia menoleh keluar jendela, jantungnya seolah berhenti berdetak sejenak. Di kejauhan, di tengah cahaya senja yang keemasan, ia melihatnya. Ka'bah. Bangunan hitam megah itu berdiri di tengah Masjidil Haram, dikelilingi ribuan manusia yang bergerak melingkar dalam kehusyukan yang mendalam. Air mata Haris langsung mengalir tanpa bisa ia tahan. Selama ini ia hanya melihat Ka'bah dari gambar dan video, tetapi kini, ia bisa menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Ia menundukkan kepala, mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu berbisik, "Ya Allah, aku telah tiba." Perjalanan panjang telah membawanya ke tempat yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Tetapi ia tidak tahu bahwa perjalanan spiritualnya yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bab berikutnya akan menceritakan bagaimana Haris memulai ibadahnya di Mekah dan kejadian aneh yang mulai terasa saat ia menjalankan tawaf. Jika ingin saya melanjutkan, silakan berikan perintah. Haris masih terpaku di tempatnya, menatap Ka'bah yang kini berdiri megah di hadapannya. Bus yang membawa rombongan jemaah haji dari Jeddah akhirnya berhenti di dekat penginapan mereka. Udara di luar terasa lebih hangat dibanding di dalam kendaraan ber-AC, tetapi Haris sama sekali tidak peduli. Hatinya lah yang bergejolak lebih hebat daripada suhu udara yang menyelimuti kota Mekah. Saat ia turun dari bus, langkahnya terasa sedikit goyah. Bukan karena lelah, melainkan karena perasaan yang tak mampu ia jelaskan. Ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi perjalanan spiritual yang jauh lebih besar. Ia menengadahkan kepala, menatap langit yang membentang di atasnya. Malam telah turun, tetapi cahaya dari Masjidil Haram membuat segalanya tampak begitu terang. "Pak Haris, ayo masuk ke dalam hotel dulu," seorang pria dari rombongannya menepuk bahunya. Haris mengangguk pelan, tetapi pikirannya masih melayang. Ia ingin segera masuk ke dalam Masjidil Haram, ingin segera melihat Ka'bah lebih dekat. Namun, ia tahu ada prosedur yang harus mereka jalani terlebih dahulu. Setelah masuk ke hotel, rombongan diberikan kunci kamar masing-masing. Haris berbagi kamar dengan dua jemaah lain yang berasal dari desanya.
Setelah menaruh barang, mereka duduk sejenak untuk beristirahat. Tetapi Haris tidak bisa diam. "Pak Haris, kita baru tiba. Mungkin kita istirahat dulu," saran salah satu temannya. Haris tersenyum, tetapi ada kegelisahan dalam dirinya. "Aku ingin segera ke Masjidil Haram." Temannya tertawa kecil. "Aku mengerti perasaanmu. Kita semua ingin segera ke sana. Tapi kita harus pastikan kondisi tubuh kita tetap kuat." Haris tahu temannya benar. Ini baru awal perjalanan. Ibadah haji bukan hanya tentang semangat, tetapi juga tentang ketahanan fisik dan mental. Ia menghela napas, lalu merebahkan diri di kasur. Namun, malam itu, ia hampir tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Ka'bah muncul di benaknya. Setiap detik terasa begitu lambat, seolah waktu enggan bergerak maju. Ia merasa seakan ada panggilan yang semakin kuat dalam hatinya. Menjelang subuh, alarm berbunyi. Tanpa ragu, Haris segera bangun, berwudu, lalu mengenakan pakaian ihramnya. "Pak Haris, ayo kita bersama-sama," ajak salah satu teman sekamarnya. Mereka keluar dari hotel dan mulai berjalan menuju Masjidil Haram. Langit masih gelap, tetapi suasana di sekitar masjid sudah ramai. Ribuan jemaah dari berbagai penjuru dunia berjalan menuju satu arah yang sama. Ketika Haris melewati gerbang utama dan memasuki halaman Masjidil Haram, jantungnya berdebar semakin kencang. Ia melihatnya. Ka'bah berdiri tegak dalam keagungan yang tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Haris terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak peduli dengan keramaian di sekitarnya. Ia tidak peduli dengan langkah kaki jemaah lain yang terus bergerak. Yang ia tahu hanyalah perasaan yang begitu mendalam di dalam hatinya. Ia mulai berjalan mendekat. Setiap langkah terasa seperti perjalanan menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Setibanya di pelataran Ka'bah, Haris bergabung dengan ribuan jemaah lain yang bersiap melakukan tawaf. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berjalan mengelilingi Ka'bah bersama gelombang manusia yang bergerak serempak. Di saat inilah sesuatu yang aneh mulai terasa. Pada awalnya, Haris mengira itu hanya perasaan biasa. Ia merasa sedikit pusing, tetapi ia mengira itu karena kelelahan setelah perjalanan panjang. Namun, semakin lama ia berjalan, semakin aneh rasanya. Tubuhnya mulai terasa ringan. Bahkan, ia merasa seperti tidak berjalan di atas kakinya sendiri. Ia mencoba mengabaikannya, tetap melafalkan doa dan zikir, tetapi perasaan itu semakin kuat. Kemudian, sesuatu yang lebih ganjil terjadi. Tangannya mulai mati rasa. Ia menoleh ke bawah dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir kencang. Kulit tangannya, yang seharusnya kasar karena bertahun-tahun bekerja di sawah, kini terasa berbeda. Seolah-olah teksturnya mulai berubah. Bulu-bulu kecil mulai tumbuh dari pori-porinya. Napas Haris memburu. Jantungnya berdegup lebih cepat dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi padanya? Ia mencoba melanjutkan tawaf, tetapi kini kakinya terasa lemas. Atau lebih tepatnya, kakinya tidak lagi terasa seperti kakinya sendiri. Sebuah sensasi aneh menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasakan perubahan yang lebih besar sedang terjadi. Ia ingin berbicara, ingin meminta tolong, tetapi saat ia mencoba membuka mulutnya, suara yang keluar bukanlah suara manusia. Yang terdengar adalah kokokan. Haris tersentak. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya kini terasa lebih kecil, lebih ringan, dan lebih tidak terkendali. Jemaah lain mulai memperhatikan sesuatu yang janggal. Kerumunan mulai melambat. Beberapa orang berhenti dan menoleh ke arah Haris. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Ketakutan mulai muncul di wajah-wajah mereka. Di tengah lingkaran tawaf yang penuh kehusyukan, seekor ayam jantan berdiri di tempat Haris seharusnya berada. Dan ayam itu adalah dirinya. Panik, Haris mencoba memahami apa yang terjadi. Ia berusaha melangkah, tetapi kakinya yang kini berbentuk cakar membuatnya sulit bergerak di tengah kerumunan manusia. Jemaah mulai menjauh, membuka ruang di sekelilingnya.
Salah satu jemaah berteriak, "Subhanallah, apa yang terjadi?" Seorang ustaz dari rombongannya segera bergerak ke arahnya, melihat keanehan ini dengan tatapan penuh keterkejutan. Jantung Haris semakin berdebar. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ini bukan mimpi. Tetapi setiap kali ia mencoba berbicara, yang keluar hanyalah suara ayam yang berkokok nyaring. Kerumunan di sekitar Ka'bah mulai membentuk lingkaran kosong di sekitar Haris. Jemaah yang tadinya khusyuk dalam ibadahnya kini terhenti. Wajah mereka menyeratkan kebingungan dan ketakutan. Beberapa orang bahkan mundur beberapa langkah, seolah-olah mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang mustahil. Di tengah lingkaran itu, Haris, yang kini dalam wujud seekor ayam jantan, berdiri dengan tubuh gemetar. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Kepalanya bergerak cepat ke kanan dan ke kiri, melihat ke arah jemaah yang memandangnya dengan tatapan ngeri. Ia ingin berteriak, ingin memberitahu mereka bahwa ini bukan sihir, bukan pertunjukan, dan bahwa ia masih sadar di dalam tubuh ini. Tapi yang keluar dari paruhnya hanyalah suara kokokan. Suara itu menggema di seluruh area tawaf, memantul dari dinding-dinding Masjidil Haram. Seorang pria yang berdiri paling dekat dengan lingkaran menatapnya dengan mata lebar. "Subhanallah," bisiknya, hampir tak terdengar. Beberapa orang lain mulai saling berbicara dalam bahasa yang berbeda-beda. Ada yang berseru dalam bahasa Arab, ada yang dalam bahasa Indonesia, dan beberapa dalam bahasa yang tidak Haris kenali. "Ayam? Dari mana datangnya ayam ini? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin ada ayam di tengah-tengah tawaf. Apakah ini pertanda dari Allah?" Di antara kebingungan itu, seorang ustaz dari rombongan Haris melangkah maju. Wajahnya tegang, tetapi sorot matanya tetap tenang. Ia mengangkat tangannya, meminta jemaah di sekelilingnya untuk tenang. "Jangan panik," katanya dengan suara berwibawa. "Tetaplah berdoa." Tetapi kepanikan telah menyebar. Beberapa orang sudah mulai berbisik bahwa ini adalah kejadian gaib, sementara yang lain tampak bingung, mencari petugas keamanan untuk meminta penjelasan. Di tengah semua itu, Haris merasa semakin tersesat dalam tubuh barunya. Ia mencoba melangkah, tetapi kakinya yang kini berbentuk cakar terasa begitu asing. Setiap kali ia bergerak, tubuh kecilnya hampir kehilangan keseimbangan. Ia bukan lagi pria yang berjalan tegak dengan dua kaki, melainkan seekor ayam yang hanya bisa melompat-lompat dan mengepakkan sayap kecilnya. Ia mencoba menatap ke bawah, tetapi ia tidak melihat tangan manusia yang seharusnya ada. Yang ia lihat hanyalah bulu putih dan sayap kecil yang tak bisa menggenggam apapun. Aku benar-benar berubah menjadi ayam." Fakta itu menghantam pikirannya dengan brutal. Ini bukan mimpi. Ini bukan ilusi. Ini nyata. Dan ia tidak tahu bagaimana cara mengubahnya kembali. Petugas keamanan akhirnya tiba, bergerak dengan cepat untuk memahami situasi. Mereka berbicara dalam bahasa Arab dengan ustaz yang memimpin rombongan Haris. "Dari mana datangnya ayam ini?" salah satu petugas bertanya. Ustaz itu menatap Haris, atau lebih tepatnya, ayam yang kini menjadi Haris, dengan wajah serius. Ia tampak ragu untuk menjawab, seolah-olah tidak yakin apakah ia harus mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Haris sendiri hanya bisa berdiri di tempatnya, mendengarkan pembicaraan mereka tanpa bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ustaz itu menghela napas panjang dan berkata, Ini bukan ayam biasa." Petugas keamanan mengernyit. "Apa maksud Anda?" Ustaz itu ragu sejenak sebelum melanjutkan. Dia adalah jemaah kami. Dia adalah manusia sebelum ini." Perkataan itu langsung membuat sekelilingnya semakin gempar. Bisikan yang tadinya hanya lirih kini berubah menjadi desas-desus yang lebih besar. Manusia berubah menjadi ayam. Tidak mungkin. Itu mustahil. Tapi bagaimana kalau ini benar-benar ujian dari Allah? Haris ingin berteriak, ingin meyakinkan mereka bahwa ustaz itu tidak berbohong, tetapi suara yang keluar dari paruhnya hanyalah kokokan nyaring yang semakin membuat orang-orang ketakutan.
Petugas keamanan menatap Haris dengan mata menyipit, lalu kembali melihat ke arah Ustaz. Kami harus membawa ayam ini keluar dari area tawaf, katanya tegas. Mendengar itu, Haris merasa panik. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Aku harus tetap di sini. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi tubuhnya terlalu kecil dan tak berdaya. Dengan mudah, salah satu petugas menangkapnya, mengangkat tubuh mungilnya dengan kedua tangan. Haris mengepakkan sayapnya dengan panik, mencoba melepaskan diri, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan tangan manusia yang menggenggamnya erat. Saat ia dibawa menjauh dari Ka'bah, ia menatap bangunan suci itu dengan perasaan campur aduk. Aku baru saja tiba di sini. Dan sekarang aku harus pergi? Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa menit kemudian, Haris mendapati dirinya berada di sebuah ruangan kecil di luar area tawaf. Ruangan itu sederhana. Hanya ada beberapa kursi dan meja kayu. Lampu bercahaya redup menerangi tempat itu, memberikan suasana yang lebih menegangkan. Di hadapannya, Ustaz yang tadi membelanya duduk di lantai, menatapnya dengan ekspresi serius. Haris merasa sedikit lega. Setidaknya ada seseorang di sini yang mengenalnya. Tuan Haris, Ustaz itu akhirnya berbicara. Suaranya lebih pelan, nyaris berbisik. Apa yang sebenarnya terjadi pada Anda? Haris ingin menjawab. Ia ingin berteriak bahwa ia pun tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah kokokan lemah. Ustaz menundukkan kepala, menarik napas panjang. Allah Maha Besar, gumamnya. Ini pasti ujian. Ini pasti ada hikmahnya. Di luar ruangan, suara jemaah masih terdengar. Mekah tetap hidup, tetap ramai dengan doa dan zikir. Namun di dalam ruangan kecil ini, Haris terjebak dalam wujud seekor ayam. Ia hanya bisa menunggu, berharap ada keajaiban yang bisa mengembalikannya seperti semula. Tapi bagaimana? Dan kapan? Ia tidak tahu bahwa perjalanan spiritualnya masih jauh dari selesai. Ruangan kecil tempat Haris kini berada terasa begitu sunyi dibandingkan hiruk-pikuk di luar. Ia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa tubuhnya telah berubah. Ia bukan lagi seorang manusia yang baru saja tiba di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Ia kini hanya seekor ayam, terkurung di dalam tubuh yang tak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Ustaz yang tadi membelanya masih duduk di lantai, menatapnya dengan mata penuh tanda tanya. Wajahnya tampak tegang, seolah pikirannya berusaha mencari penjelasan atas kejadian yang baru saja ia saksikan. Haris ingin berbicara, ingin meminta tolong, tetapi ketika ia mencoba mengeluarkan suara, yang terdengar hanyalah kokokan pelan. Ustaz menundukkan kepala, berdoa dalam hati. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami hikmah dari kejadian ini. Suara pintu berderit pelan. Seorang petugas keamanan masuk, membawa secangkir air yang ia letakkan di atas meja kecil di sudut ruangan. Ia menatap Haris dengan ekspresi bingung, lalu menghela napas panjang sebelum berbicara kepada Ustaz. Kami belum pernah menghadapi kejadian seperti ini, katanya dalam bahasa Arab yang lancar. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa berubah menjadi ayam? Ustaz menggelengkan kepala. Hanya Allah yang tahu. Petugas itu duduk di kursi kayu di seberang mereka, menatap Haris dengan ekspresi yang sulit ditebak. Apakah ada kemungkinan ini semacam sihir? Tanyanya hati-hati. Ustaz termenung sejenak sebelum menjawab. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika ini adalah ujian, maka kita harus mencari jawabannya dengan hati yang bersih. Haris merasa hatinya semakin berat. Apakah ini benar-benar ujian? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Malam itu, Haris tetap berada di ruangan kecil itu. Ia tak bisa tidur. Meskipun tubuh ayamnya terasa lelah, ia hanya bisa duduk diam, menatap dinding, dan mendengar suara lantunan doa yang samar-samar terdengar dari luar. Ustaz yang menemaninya juga tidak pergi. Ia duduk bersila, membaca Al-Quran dengan suara pelan. Setiap ayat yang dibacanya terasa menusuk hati Haris. Ia bertanya-tanya,
Apakah ada dosa yang telah ia lakukan sehingga ia harus mengalami ini? Apakah ia pernah berbuat kesalahan besar dalam hidupnya? Apakah ini balasan dari sesuatu yang tidak ia sadari? Haris mencoba mengingat kehidupannya sebelum datang ke Mekah. Ia adalah seorang petani biasa, hidup sederhana bersama keluarganya. Ia tidak pernah merasa menjadi orang yang buruk. Ia tidak pernah menyakiti siapapun dengan sengaja. Ia bahkan telah menabung bertahun-tahun untuk bisa datang ke Tanah Suci. Jadi, mengapa ini terjadi padanya? Keesokan paginya, ruangan itu mulai terasa lebih panas. Matahari Mekah telah naik, menyinari seluruh penjuru kota dengan teriknya yang khas. Haris masih tetap diam di tempatnya, merasa tidak berdaya. Ustaz yang menemaninya akhirnya berdiri, menarik napas panjang sebelum berbicara. Kita harus mencari cara untuk mengatasi ini, katanya. Ia kemudian keluar, berbicara sebentar dengan beberapa orang di luar ruangan. Haris tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, tetapi ia tahu bahwa sesuatu sedang direncanakan. Beberapa menit kemudian, Ustaz kembali masuk, kali ini bersama seseorang yang tidak dikenalnya. Seorang pria tua dengan janggut putih panjang, mengenakan jubah putih bersih, melangkah masuk dengan tenang. Sorot matanya tajam, penuh wibawa. Ia memandang Haris sejenak, lalu duduk di samping Ustaz. Ini dia? Tanyanya dalam bahasa Arab. Ustaz mengangguk. Ya, Syaikh. Ini dia. Pria tua itu menatap Haris lebih lama. Tatapannya bukan sekadar penasaran, tetapi seolah sedang mencari sesuatu yang tersembunyi. Haris merasakan jantungnya, jika ia masih memiliki jantung manusia, berdegup lebih kencang. Ada sesuatu yang aneh tentang pria tua ini. Seolah-olah, ia tahu lebih banyak daripada yang lain. Setelah beberapa saat, pria tua itu akhirnya berbicara. Jemaah ini, dia tidak berubah begitu saja. Semua orang di ruangan itu langsung menoleh kepadanya. Apa maksud Anda, Syaikh? Tanya Ustaz. Pria tua itu menatap Haris dengan mata yang dalam. Kejadian seperti ini tidak pernah terjadi tanpa sebab. Ada sesuatu yang belum kita ketahui. Haris menelan ludah. Meskipun sebagai ayam, ia tidak yakin apakah ia masih bisa melakukan itu. Pria tua itu kemudian menundukkan kepala, berdoa dalam diam. Semua orang di ruangan menunggu dengan tegang. Setelah beberapa menit, ia mengangkat kepalanya kembali. Lalu, dengan suara pelan tetapi tegas, ia berkata, "Kita harus mencari tahu siapa sebenarnya dia sebelum datang ke Mekah." Kata-kata itu langsung menusuk hati Haris. Apa maksudnya? Apakah pria ini mencoba mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya? Ustaz tampak ragu, tetapi akhirnya ia mengangguk. Baiklah, Syaikh. Saya akan mencari tahu latar belakangnya. Pria tua itu bangkit berdiri. Ini bukan kejadian biasa. Jika ini adalah ujian dari Allah, maka ada pelajaran yang harus dipahami. Ia lalu menoleh ke arah Haris sekali lagi, matanya seolah menembus ke dalam jiwanya. Kemudian, tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Haris dengan perasaan yang semakin berkecamuk. Malam itu, Haris tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Di luar, kota Mekah masih hidup dengan ribuan doa dan lantunan ayat-ayat suci. Tetapi di dalam ruangan kecil itu, ia terperangkap dalam tubuh yang bukan miliknya. Dan kini, ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi. Siapakah dia sebenarnya? Dan mengapa ia mengalami semua ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, tanpa jawaban. Tapi satu hal yang pasti, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Malam di Mekah terasa lebih dingin dari biasanya. Angin lembut berembus pelan, menyusup melalui celah jendela ruangan kecil tempat Haris kini berada. Suara takbir dan zikir masih menggema dari Masjidil Haram, tetapi bagi Haris, dunia terasa sunyi. Ia masih dalam tubuh seekor ayam. Dan kini, ada sesuatu yang lebih mengerikan yang mulai menyusup ke dalam pikirannya. Siapakah dia sebenarnya? Apakah ada sesuatu dalam kehidupannya yang terlupakan?
Ataukah ini adalah balasan atas dosa yang bahkan ia sendiri tidak menyadarinya? Pagi datang terlalu cepat. Ustaz yang menemani Haris sepanjang malam kini duduk bersandar di tembok. Matanya tampak kelelahan. Sejak kejadian itu, ia hampir tidak tidur. Begitu pula dengan Haris. Pintu ruangan terbuka perlahan. Syaikh tua yang semalam menemui mereka kembali masuk, kali ini dengan raut wajah lebih serius. Ia membawa sebuah kitab kecil yang tampak lusuh di tangannya. Ustaz berdiri dan memberi salam hormat. Syaikh itu melangkah mendekat, lalu menatap Haris yang masih berada di sudut ruangan. Tatapannya penuh dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. "Aku telah mencari petunjuk sepanjang malam," kata Syaikh itu akhirnya. Suaranya terdengar tenang, tetapi penuh makna. "Dan aku menemukan sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan kejadian ini." Ustaz menatap pria tua itu dengan penuh harap. "Apa itu, Syaikh?" Pria tua itu menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Dalam sejarah panjang Mekah, ada kisah-kisah tentang orang-orang yang datang dengan niat yang tidak sepenuhnya suci. Beberapa di antara mereka diuji oleh Allah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Ustaz tampak berpikir keras. "Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Haris mengalami ujian karena sesuatu yang ada di masa lalunya?" Syaikh itu tidak menjawab langsung. Ia justru menatap Haris lebih dalam. "Kita harus mencari tahu, apakah dia pernah melakukan sesuatu yang mungkin berkaitan dengan apa yang terjadi padanya sekarang." Haris merasa tubuh ayamnya semakin berat. Kata-kata Syaikh itu berputar di kepalanya. Masa lalu. Apakah ada sesuatu dalam hidupnya yang ia lupakan? Ia mencoba mengingat kembali kehidupannya sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia adalah seorang petani yang sederhana. Ia tidak pernah merasa menjadi orang yang buruk. Ia selalu bekerja keras, selalu berusaha membantu orang lain, dan tidak pernah menyakiti siapapun. Namun, semakin ia menggali ingatannya, semakin samar sesuatu yang mengganggu mulai muncul. Ada sesuatu yang ia lupakan, atau sesuatu yang sengaja ia abaikan. Sementara itu, di luar ruangan, Ustaz dan Syaikh berbicara dengan beberapa orang dari rombongan Haji Haris. "Kami perlu tahu lebih banyak tentangnya," kata Syaikh. Salah satu pria yang mengenal Haris sejak lama menghela napas panjang. "Pak Haris orang baik. Ia selalu rajin bekerja, selalu membantu sesama. Kami semua tahu bahwa ia adalah orang yang tulus." Ustaz menatap pria itu dengan penuh kesabaran. "Kami tidak meragukan itu. Tapi apakah ada sesuatu dari masa lalunya yang mungkin bisa menjelaskan apa yang terjadi sekarang?" Pria itu tampak ragu. Ia menoleh ke arah jemaah lain, seolah meminta persetujuan sebelum akhirnya berkata, "Ada satu hal yang dulu pernah terjadi di desanya." Semua orang menatap pria itu dengan penuh perhatian. "Apa itu?" tanya Ustaz dengan suara lebih pelan. Pria itu menarik napas panjang sebelum berbicara. "Beberapa tahun lalu, ada kejadian aneh di desa kami. Sebuah insiden yang melibatkan Pak Haris dan seekor ayam." Di dalam ruangan, Haris yang masih dalam tubuh ayam tiba-tiba merasa sesuatu dalam dirinya tersentak. Kata-kata itu, "seekor ayam." Ia tidak tahu mengapa, tetapi kata itu mengguncang sesuatu dalam ingatannya. Tiba-tiba, kepalanya terasa berputar. Sebuah ingatan lama yang selama ini terkunci dalam pikirannya mulai muncul ke permukaan. Sebuah kejadian yang terjadi bertahun-tahun lalu. Dan itu semua berhubungan dengan ayam. Kembali ke beberapa tahun lalu, di sebuah desa kecil tempat Haris tinggal. Suatu hari, seorang pedagang ayam datang ke desa, membawa sekumpulan ayam jantan yang siap dijual untuk kebutuhan ternak. Beberapa warga membeli ayam-ayam itu untuk dipelihara, tetapi ada satu ayam jantan yang berbeda. Ayam itu lebih besar, lebih kuat, dan memiliki warna bulu yang lebih mencolok dari ayam-ayam lainnya. Pedagang itu mengklaim bahwa ayam ini bukan ayam biasa. Tetapi ada satu hal yang lebih aneh. Tidak ada yang tahu dari mana ayam itu berasal. Ayam itu hanya muncul begitu saja di antara dagangan pedagang tersebut,
tanpa ada yang benar-benar mengingat kapan pertama kali melihatnya. Saat itu, Haris masih seorang petani yang hidup sederhana. Namun, karena desakan ekonomi, ia melakukan sesuatu yang kemudian menjadi beban dalam hidupnya. Ia membeli ayam itu, bukan untuk dipelihara, tetapi untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Ia tahu ayam itu istimewa. Ia tahu ada sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Tetapi ia tidak peduli. Ia ingin mendapatkan keuntungan darinya. Dan itulah kesalahan yang tidak ia sadari. Kembali ke masa kini, Haris dalam wujud ayam terengah-engah. Kini ia ingat semuanya. Ia tahu mengapa ini terjadi padanya. Ia telah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ia telah menjual sesuatu yang tidak seharusnya ia jual. Dan kini, bertahun-tahun kemudian, takdir telah membawanya kembali ke titik awal. Di luar ruangan, Ustaz masih berbicara dengan pria dari desanya. Jadi Anda mengatakan bahwa ada seekor ayam yang dulu dibeli oleh Haris? Pria itu mengangguk pelan. Ya, dan ayam itu bukan ayam biasa. Ustaz mengernyitkan dahi. Apa maksud Anda? Pria itu tampak semakin gelisah sebelum akhirnya berkata, ayam itu tidak pernah terlihat lagi setelah Pak Haris menjualnya. Semua orang terdiam. Ustaz menatap Syaif, yang kini berdiri dengan ekspresi yang lebih dalam. Ayam itu menghilang begitu saja. Pria itu mengangguk. Ya, tidak ada yang tahu kemana perginya. Tapi sejak hari itu, Pak Haris sering terlihat gelisah, seolah-olah ia menyembunyikan sesuatu. Di dalam ruangan, Haris menutup matanya. Sekarang semuanya jelas. Ia telah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dan kini, di Tanah Suci Mekah, semuanya kembali kepadanya dalam cara yang paling tidak terduga. Ia bukan lagi manusia. Ia adalah ayam itu. Balasan telah tiba. Tetapi apakah masih ada jalan kembali? Malam di Mekah terasa semakin sunyi bagi Haris. Di luar ruangan kecil tempatnya dikurung, ribuan jemaah masih melaksanakan ibadah, sujud di hadapan Ka'bah, memanjatkan doa dan permohonan. Namun bagi Haris, dunia terasa jauh dan asing. Ia masih terjebak dalam tubuh seekor ayam. Dan kini, ia mulai menyadari bahwa semua ini bukan sekadar kejadian aneh. Ini adalah balasan atas sesuatu yang pernah ia lakukan di masa lalu. Dosa yang telah ia lupakan. Di dalam ruangan, Ustaz dan Syaif tua yang sejak tadi menemaninya mulai berdiskusi dengan serius. Ayam itu, jika benar menghilang begitu saja setelah dijual oleh Haris, maka ada kemungkinan besar ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, kata Syaif dengan nada berat. Ustaz mengangguk pelan, ekspresinya semakin dalam. Mungkinkah ini bagian dari takdir yang harus ia jalani? Syaikh menatap Haris yang masih diam di sudut ruangan. Sorot matanya seolah menembus sesuatu yang lebih dalam dari sekadar wujud fisik ayam itu. Aku tidak bisa memastikan, katanya akhirnya. Tetapi satu hal yang pasti, tidak ada kejadian yang terjadi tanpa izin Allah. Haris ingin menangis. Meskipun ia tidak lagi memiliki air mata manusia. Kini, ia tahu segalanya. Ia tahu bahwa ia sedang menjalani hukuman atas kesalahannya di masa lalu. Tapi, apakah ada cara untuk memperbaiki semua ini? Pagi harinya, kabar tentang kejadian aneh ini mulai menyebar di kalangan jemaah. Beberapa orang dari rombongan Haji Haris mencoba merahasiakannya, tetapi sulit untuk menutupi sesuatu yang sebesar ini. Seorang pria dalam rombongan mendekati Ustaz dengan ekspresi bingung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ustaz menghela napas panjang. Kita harus mencari jawaban. Beberapa jam kemudian, Haris dibawa ke sebuah ruangan yang lebih besar di dalam kompleks penginapan jemaah. Di sana, beberapa ulama dari berbagai negara telah berkumpul. Mereka telah mendengar tentang kejadian ini, dan mereka datang bukan hanya karena penasaran, tetapi juga untuk mencari solusi. Salah satu ulama, seorang pria tinggi berjanggut lebat, menatap Haris dengan penuh rasa ingin tahu. Jadi, ini benar-benar terjadi. Ustaz yang menemani Haris mengangguk.
Kami semua menyaksikannya sendiri. Pria itu menunduk, menatap Haris lebih dekat. Haris bisa merasakan sorot mata ulama itu, seolah menembus jauh ke dalam dirinya. Beberapa detik kemudian, pria itu berdiri tegak dan berkata, "Jika ini adalah ujian dari Allah, maka harus ada jalan untuk mengakhirinya." Syaikh tua yang sejak awal menemani Haris mengangguk setuju. Setiap ujian pasti ada penyelesaiannya. Ulama lain, seorang pria tua dari Afrika, menghela napas panjang. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menemukan jalan keluar? Semua orang di ruangan itu terdiam. Haris mendengarkan semua pembicaraan mereka, tetapi hatinya semakin berdebar. Bagaimana jika tidak ada jalan kembali? Bagaimana jika ia harus tetap dalam tubuh ini selamanya? Di luar ruangan, matahari mulai naik tinggi. Mekah terus hidup, seperti biasa. Tetapi bagi Haris, waktu terasa berhenti. Ia tidak tahu berapa lama ia bisa bertahan dalam tubuh ini. Ia tidak tahu apakah ia masih memiliki harapan untuk kembali menjadi manusia. Tetapi satu hal yang ia tahu, ia harus menemukan cara untuk menebus kesalahannya. Dan itu harus dilakukan sebelum semuanya terlambat. Ruangan tempat Haris dikurung terasa semakin menekan. Meskipun tubuhnya kini kecil, dadanya terasa berat. Ia mulai bertanya-tanya, apakah Allah telah menutup semua jalan baginya? Di luar, suara azan duhur berkumandang, menyeruak ke dalam ruangan melalui celah pintu kayu yang setengah terbuka. Lantunan panggilan suci itu biasanya memberikan ketenangan bagi setiap umat yang mendengarnya. Namun kali ini, bagi Haris, suara itu justru mengingatkannya pada semua dosa yang kini membebaninya. Di sudut ruangan, para ulama masih berdiskusi. "Kita tidak bisa membiarkan dia tetap dalam keadaan ini," ujar Syaikh tua yang sejak awal mendampingi Haris. Ulama lain mengangguk. Tetapi bagaimana cara mengembalikannya? Tidak ada dalil yang secara langsung menjelaskan kejadian seperti ini. Tidak ada kejadian yang mustahil jika Allah menghendakinya, sahut seorang ulama yang berasal dari Mesir. Semua kembali terdiam. Lalu, seorang pria yang sejak tadi hanya mendengarkan akhirnya berbicara. Apa yang dia lakukan sebelum berangkat ke Mekah? Ustaz dari rombongan Haris menghela napas panjang. "Kami baru saja mengetahui sesuatu dari masa lalunya. Bertahun-tahun lalu, Haris membeli seekor ayam yang diakini bukan ayam biasa. Tapi, ayam itu menghilang setelah ia menjualnya." Para ulama saling berpandangan. "Apakah mungkin ini adalah bentuk balasan dari Allah?" tanya seseorang dengan nada pelan. Syaikh tua menunduk, merenung sejenak sebelum menjawab. "Bukan balasan, tetapi mungkin sebuah ujian. Setiap perbuatan memiliki konsekuensinya. Dan mungkin, inilah saatnya bagi Haris untuk menebus sesuatu yang belum ia tuntaskan." Haris mendengar semua itu dan hatinya semakin tenggelam dalam penyesalan. Ia mulai memahami sesuatu yang selama ini terlupakan. Saat ia menjual ayam itu bertahun-tahun lalu, ia tidak pernah berpikir dua kali. Ia hanya melihatnya sebagai kesempatan untuk mendapatkan sedikit uang tambahan. Namun ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Ia telah mengambil sesuatu yang bukan miliknya, sesuatu yang seharusnya ia jaga. Dan kini, ia sendiri yang harus menanggung akibatnya. Malam itu, sebuah keputusan dibuat. Syaikh tua mendekati Haris, menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. "Apa yang perlu dilakukan adalah taubat yang sebenar-benarnya," katanya dengan suara tenang. Ulama lain menambahkan, "Tetapi bukan hanya dengan kata-kata. Ada sesuatu yang harus ia lakukan untuk menebus apa yang telah terjadi." Haris mendengarkan dengan saksama. Ia ingin bertanya apa yang harus ia lakukan, tetapi ia hanya seekor ayam. Ia hanya bisa diam, menunggu jawaban dari mereka. "Apakah masih ada keluarga dari orang yang dulu membeli ayam itu?" tanya salah satu ulama. Ustaz dari rombongan Haris menggeleng. "Kami tidak tahu pasti." Syaikh tua berpikir sejenak. Jika orang yang dulu membeli ayam itu tidak diketahui keberadaannya,
maka satu-satunya jalan adalah memberikan pengganti sebagai bentuk penebusan. Para ulama lain mengangguk setuju. Tapi bagaimana caranya? Tanya seseorang. Syaikh tua menoleh ke arah Haris. Dia harus memberikan sesuatu yang bernilai sebagai ganti atas apa yang dulu diambilnya. Dan ia harus berdoa, memohon agar Allah menerima taubatnya. Haris mendengar semua itu dan di dalam hatinya, ia menangis. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa berbicara. Ia tidak bisa meminta maaf secara langsung. Tetapi ia bisa melakukan satu hal yang tersisa. Ia bisa memohon ampun. Malam itu, dalam kesunyian ruangan kecil itu, Haris menundukkan kepalanya. Ia tidak lagi berusaha mencari cara untuk lari. Ia tidak lagi bertanya mengapa semua ini terjadi padanya. Ia hanya fokus pada satu hal. Memohon ampun kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Ia menutup matanya, dan dalam batinnya, ia mulai berdoa. Ya Allah, aku telah berbuat salah. Aku telah mengambil sesuatu yang bukan hakku. Dan kini, aku terperangkap dalam akibat dari perbuatanku sendiri. Aku tidak meminta untuk kembali menjadi manusia jika itu bukan kehendak MU. Tetapi aku memohon, terimalah taubatku. Ampuni aku. Bebaskan aku dari kesalahan ini. Malam semakin larut. Di luar, Mekah masih bercahaya. Tetapi di dalam ruangan itu, sesuatu mulai berubah. Angin dingin berembus masuk, menggoyangkan tirai di jendela kecil. Ustaz yang masih berada di ruangan itu merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia menoleh ke arah Haris, dan matanya membelalak. Tubuh ayam yang tadi berdiri di sudut ruangan perlahan-lahan mulai bercahaya. Cahayanya lembut, berpendar seperti sinar fajar yang menyingsing di ufuk timur. Semua yang ada di ruangan itu menahan napas. Lalu, dalam hitungan detik, sesuatu terjadi. Cahaya itu semakin terang. Dan saat cahaya itu meredup, di sana, di tempat ayam itu berdiri, Haris kembali dalam wujud manusianya. Ia terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, matanya basah oleh air mata. Para ulama dan ustaz yang menyaksikan kejadian itu tak mampu berkata apa-apa. Hanya satu kalimat yang terucap dari mulut syaikh tua itu. Allah Maha Penerima Taubat. Haris menunduk. Air matanya jatuh membasahi lantai. Ia masih hidup. Ia masih manusia. Dan ia telah diberikan kesempatan kedua. Ia tidak akan menyia-nyiakannya lagi. Keesokan harinya, Haris kembali ke Masjidil Haram. Ia berdiri di depan Ka'bah, kali ini dengan hati yang jauh lebih ringan. Ia tahu bahwa ia telah melalui sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami. Dan ia tahu bahwa kini, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia telah kembali, bukan hanya sebagai manusia, tetapi sebagai seseorang yang telah menemukan arti dari pengampunan yang sesungguhnya.